Langit senja kota Yunuang ditelan warna emas pucat. Ketika lonceng istana berdentang panjang, menggetarkan jantung semua orang yang mendengarnya. Di antara awan bergeleng-golang yang menyelimuti pegunungan, berdirilah istana Tianlong, tempat para bangsawan klan spiritual tinggal selama ribuan tahun. Angin sore mengibaskan bendera-bendera panjang, seolah ikut menyampaikan firasat bahwa malam itu akan melahirkan sebuah takdir baru. Di teras tertinggi istana itu, seorang gadis muda berdiri memandang cakrawala namanya Liu Yan, putri tunggal dari klan cahaya. Rambut hitamnya yang panjang diikat dengan bangga-bengga kecil, berwarna gading, dan matanya yang jernih memantulkan cahaya lembut, seperti mata air di puncak gunung. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang membawa keberuntungan, lahir pada malam datangnya komet emas, sebuah fenomena langka yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun. Namun, ia tidak tahu apapun tentang takdir yang dibisikkan komet itu kepada dunia. Ia hanya tahu bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar miliknya. Ia dibesarkan dengan aturan, ramalan, dan kewajiban yang menjeratnya tanpa ia sadari. Sore itu, langkah pelan, seseorang terdengar dari belakang. Qin Ruing, salah satu selir istana yang diasuh sejak kecil untuk mendampingi keluarga bangsawan, menghampirinya dengan wajah tenang seperti biasanya. Gaunnya yang biru pucat Melambai tertiup. Angin dan rambut panjangnya dihiasi jepit giok yang membuat penampilannya seperti peri dari lukisan-lukisan kuno. Liu Yan, Kaisar memintamu datang ke aula langit saat matahari turun. Ucap Ruing lembut. Sudah waktunya kau mendengar keputusan para tetua. Keputusan apa lagi? Gumam Liu Yan tanpa menoleh. Aku bahkan belum selesai mengerti apa yang terjadi pada diriku sendiri. Ruing menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya semacam iba, semacam ketakutan, tapi terbungkus dalam kepatuhan yang telah terpahat selama puluhan tahun. Apapun itu, kau harus menerimanya. Kau adalah pewaris cahaya. Ada hal-hal yang tidak bisa kau tolak. Liu memejamkan mata. Kalimat itu. Lagi, pewaris cahaya, takdir, kewajiban. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan gelora yang berkecamuk di dadanya. Mengapa semua orang menganggap aku harus menerima apapun hanya karena aku dilahirkan sebagai seseorang? Aku hanya ingin hidup normal. Ring tersenyum kecil, tapi senyumnya seperti bayangan yang menggantung di ujung malam. Normal bukan untuk mereka yang dijaga langit. Liu Jan. Belum sempat gadis itu menjawab. Angin mendadak berubah. Dingin. Suatu energi misterius menyapu istana, membuat bendera-bendera berkibar kuat. Liwan menoleh cepat. Apa itu? Ruing langsung memasang wajah waspada. Seseorang melanggar perbatasan langit. Di sisi lain istana, seorang pria berwajah lembut berjalan cepat melewati koridor panjang. Fungezu, putra kedua. Klan penyembuh, dikenal berwatak tenang dan cerdas. Tatapannya seringkali menunjukkan kedewasaan yang melebihi usianya. Namun, hari itu wajahnya tegang. Ia membawa gulungan pesan bersegel emas, tanda bahwa pesan itu datang dari Dewan Langit. Semua penjaga harus bersiap. Gumamnya pada para prajurit yang ia lewati. Perbatasan spiritual retak. Para prajurit saling berpandangan panik. Retak, tidak mungkin. Itu tidak pernah terjadi sejak perjanjian 1000 tahun. Justru karena tidak pernah terjadi, ancamannya lebih besar, jawab Yezu datar. Jangan buang waktu. Langkahnya berhenti tepat di depan gerbang aula langit. Di sana, seorang pria berzirah perak berdiri tegak seperti patung penjaga kuil. Yuan Baihu, jenderal muda yang paling ditakuti para iblis gunung. Wajahnya tajam, tatapannya tegas, dan auranya memancarkan kekuatan yang sangat berbeda dari para anggota istana lainnya. Kau terlambat, ujar Baihu tanpa menoleh. Tidak, kaulah yang terlalu cepat, bantah Yezu santai. Seharusnya wajahmu lebih rileks sedikit. Orang bisa mengira kau hendak pergi berperang setiap detik. Aku memang siap berperang setiap detik. Yezu tersenyum hambar. Itu bukan hal yang membanggakan. Baihu memandangnya sesaat, kemudian mendorong pintu aula dengan sedikit tenaga. Pintu besar itu terbuka dengan suara berat, memperlihatkan para tetua dan penjaga yang telah berkumpul membentuk lingkaran. Di tengah ruangan, sebuah batu giok raksasa berpendar memamerkan retakan halus yang menyebar seperti akar di permukaan benda suci itu. Ruangan langsung sunyi. Yezu menelan ludah.
Kita benar-benar dalam masalah besar, salah satu tetua berkata. Retakan ini hanya bisa berarti satu hal. Klan Serigala Bayangan telah bergerak. Baihu mengerutkan kening. Setelah 1000 tahun, mengapa sekarang? Belum sempat jawabannya keluar, pintu aula kembali terbuka. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah tenang, namun penuh keanggun yang mempesona. Ming Qianlan, penasihat istana yang dikenal paling misterius. Tidak ada yang tahu asalnya. Namun ia selalu muncul saat krisis besar melanda. Karena gadis itu sudah memasuki usia dewasa. Ucap Qian tanpa basa-basi. Takdirnya dengan serigala emas tidak bisa lagi ditunda. Semua orang serentak memandangnya dengan terkejut. Kecuali Baihu yang hanya mengerutkan kening lebih dalam. Jangan bicara sembarangan. Bentak salah satu tetua putri Liwan tidak ada kaitannya dengan klan serigala. Ia adalah pewaris cahaya. Qianlan tertawa lirih. Namun tawa itu lebih menakutkan daripada suara badai di puncak gunung. Kau benar. Dia adalah pewaris cahaya sekaligus penjaga gerbang malam. 2 kutub yang lahir dalam satu tubuh. Kalian semua tahu itu? Tapi memilih pura-pura lupa. Para Ticu Teh Jion, Baihu memandang mereka satu persatu dengan penuh kecurigaan. Yezu menurunkan suara. Apa maksudmu? Qianlan mengambil sepotong kristal hitam dari lengan jebahnya. Ketika kristal itu diangkat ke udara, muncul bayangan seekor serigala raksasa. Matanya emas menyala, bulunya hitam berkilau seperti malam, dan aumannya mencabik keheningan ruangan itu. Yezu mundur setengah langkah. Serigala kaisar bukan hanya serigala biasa. Qianlan menjelaskan. Itu adalah roh penjaga gerbang. Entitas yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh. Ada ramalan kuno yang kalian sembunyikan. Penjaga cahaya hanya akan bangkit jika ia bersatu dengan bayangan emas. Baihu mengerutkan alis dalam. Kau ingin mengatakan Liu Yan adalah kunci kehancuran atau keselamatan dunia? Ya. Semua orang tercengang. Ruing yang baru saja tiba membawa Liu Yan ke aula, langsung berhenti di ambang pintu. Ketika mendengar percakapan itu, Liu Yan sendiri tanpa kebingungan matanya melebar. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya menegang seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Aku apa? Suaranya gemetar. Semua tatapan beralih padanya. Qianlan mendekat dengan langkah lembut, kemudian menunduk sedikit. Putri Liu Yan, sudah saatnya kebenaran diungkap. Liu Yan, mundur selangkah. Kebenaran apa? Apa maksud kalian? Aku terhubung dengan serigala. Aku tidak paham. Bayu maju satu langkah. Suaranya tenang namun tegas. Liu Yan, kau tidak dalam bahaya. Kami hanya perlu mencari tahu apa sebenarnya ikatan antara dirimu dan klan serigala Yesu. Ikut bicara. Jika ramalan itu benar, maka dunia roh akan bergerak mencarimu. Kita harus siap. Liu Yan memeluk dirinya sendiri. Kenapa semua ini terjadi padaku? Aku tidak pernah meminta kekuatan, ramalan, atau takdir apapun. Ruing mendekatinya dan memegang bahunya lembut. Liu Yan, kami semua ada untuk melindungimu. Tiba-tiba, bus suara ledakan besar mengguncang seluruh istana. Batu-batu besar bergetar, lampion-lampion raksasa roboh, dan debu memenuhi udara. Para penjaga berteriak dari luar. Serangan. Sesuatu menerobos perisai langit. Qianlan memucat. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan. Yuan Baihu langsung bertransformasi. Aura peraknya menyala terang, dan bulu serigala spiritual muncul di bahu, serta lengan zirahnya sebuah tanda bahwa jenderal itu memiliki kekuatan leluhur dari klan binatang suci. Semua orang mundur, katanya. Aku akan menghadapi mereka. Yezu menariknya. Kau tidak bisa melawan sendirian. Tugas utamaku adalah melindungi Liu Yan. Bayu menatap pandangan Yezu tanpa gentar. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Liu Yan menatap mereka satu persatu. Tubuhnya gemetar. Hebat. Kemudian suara auman itu terdengar dalam menggelegar. Mengoyak langit Huel auman yang sama seperti dalam bayangan kristal Qianlan. Bumi bergetar. Langit meretakkan cahaya pintu dimensi perlahan terbuka di atas istana. Ruing langsung menutupi tubuh Liu Yan. Jangan lihat, namun Liu Yan sudah melihatnya. Seekor makhluk raksasa berbulu hitam keemasan turun dari langit. Matanya memancarkan cahaya yang menembus jiwa. Dan ketika mata mereka bertemu, sebuah suara terdengar di dalam kepala Liu Yan. Penjaga cahaya, akhirnya kutemukan kau. Liu Yan terjatuh, berlutut.
Seluruh istana membeku. Takdir yang selama ini ia tolak, kini berdiri tepat di hadapannya. Mengulurkan tangan dari dimensi gelap menuju dunia manusia. Dan dari dalam jiwanya sendiri, cahaya emas meledak keras. Suara auman itu seolah memecahkan langit. Gelombang energi hitam keemasan menyapu puncak istana Tianlong, membuat para prajurit terhempas seperti daun yang terseret badai. Bahkan mereka yang sudah tingkat tinggi pun sulit menahan diri, tetap berdiri. Liu Yan merasakan lututnya melemah ketika tatapannya terkunci pada sosok raksasa di langit, seekor serigala berukuran ratusan kali lebih besar dari makhluk bumi manapun. Bulunya hitam pekat, namun tiap helainya memancarkan kilau emas. Mata emasnya berputar seperti pusaran bintang. Suara itu kembali menggema di dalam pikirannya. Pewaris, cahaya, penantianku berakhir. Liu Yan memeluk kepalanya, berusaha menahan rasa nyeri hebat yang tiba-tiba menusuk isi kepalanya. Kilatan cahaya keemasan muncul dari dadanya dan menyebar ke seluruh Tubuhnya. membuat semua orang terpanah cahaya inti aktif. Bisik Yezu, tak percaya. Ruing memeluk Liu Yan dari belakang, menahannya agar tidak jatuh. Liu Yan, fokus. Jangan biarkan suaranya menguasaimu. Namun, suara itu justru makin kuat. Akhirnya, kau mendengarku. Setelah 15 tahun aku mencarimu, Liu Yan menjerit. Bukan karena takut, melainkan karena rasa asing yang seperti merobek hatinya dari dalam, seolah ada dua bagian jiwanya yang berusaha saling menarik, saling menelan. Bayu tidak berdiam diri. Tubuhnya diterangi aura perak yang semakin kuat. Taring spiritual keluar itu. Dari sisi wajahnya, seolah darah serigala yang diwarisinya terbangun oleh kehadiran makhluk raksasa itu. Semua prajurit formasi perak, teriak Baihu. Lindungi Putri Elia. Puluhan prajurit berzirah perak, melompat ke udara. Kebenarannya selama ini, dan tidak memberitahu kami. Qianlan balas menatap dengan mata yang lebih sedih daripada bersalah. Karena kebenaran itu jauh lebih berat daripada yang bisa kalian tanggung. Bahkan aku berharap hari ini tidak pernah datang. Liu Yan menatap makhluk itu. Suaranya bergetar. Jelaskan semuanya. Makhluk itu menutup matanya. Lalu sebuah bayangan melintas di udara seperti memutar ingatan ribuan tahun lalu. Langit gelap. Dunia roh hancur. Perang besar antara cahaya dan bayangan. Dalam perang itu, seekor serigala raksasa terluka parah. Untuk bertahan hidup, ia memisahkan sebagian jiwanya dan menitipkannya pada dunia manusia dalam bentuk cahaya kecil, benih kehidupan. Benih itu kemudian tumbuh menjadi Liu Yan. Ketika ilusi itu hilang, seluruh aula sunyi. Liu Yan memegang dadanya. Tubuhnya gemetar. Jadi, aku bukan sepenuhnya manusia. Serigala itu menatap lembut. Kau adalah keduanya. Manusia dan malam. Cahaya dan bayangan. Li Wanuyan menggeleng. Air mata jatuh deras. Tidak, aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari perang apapun. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, cahaya emas dari tubuhnya meledak lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Eze Terpentaru Ruing terduduk. Qianlan mundur cepat sambil memasang penghalang. Baihu, satu-satunya yang masih berdiri, menahan Liuan dengan kedua tangannya. Lien, dengarkan aku. Kau harus mengendalikan ini. Kau tidak sendirian, aku. Tiba-tiba energi dari Liu Yan menyambar Baihu. Pria itu terhempas ke belakang, menabrak pilar batu hingga hancur. Baihu! Teriak Yezu. Serigala raksasa itu melangkah maju. Energi bayangannya naik seperti kabut hitam keemasan. Akhirnya, inti jiwanya bangkit. Liu Yan menatapnya dengan mata yang sudah bukan mata manusia. Warna emas memenuhi irisnya. Cahaya dari tubuhnya membentuk pola kuno di udara. Suara itu kembali terdengar. Tenang, dalam, tak terhindarkan. Mari pulang. Pewaris cahaya dan bayangan. Namun, sebelum makhluk itu mendekat, BZZ tinggi. Sebuah pedang perak menyambar udara, memotong ruang di depan Liu Yan. Pedang itu memancarkan energi dingin, seperti cahaya bulan musim dingin. Baihu berdiri lagi. Tubuhnya terluka parah, tapi matanya bersinar galak. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Serigala raksasa itu berhenti. Entah terkejut, entah murka. Keturunanku,
Kau berdiri melawanku. Aku berdiri di sisi Liu Yan. Jawab Baihu. Tidak peduli apapun asalmu. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Liu Yan memekik. Tubuhnya tersentak. Cahaya emas dari dadanya berubah bentuk seperti sepasang sayap. Cahaya yang muncul sesaat lalu menghilang. Energi itu menyebar. Langit bergetar. Pintu dimensi semakin terbuka. Ruing berteriak. Jika pintu itu terbuka penuh, kita semua akan terseret dunia roh. Qianlan menatap Liu Yan dan serigala itu secara bergantian. Wajahnya pucat. Ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tidak. Ini bukan penarikan jiwa. Ini penyatuan. Yu menoleh cepat. Apa maksudmu penyatuan? Qianlan menunjuk Liu yang kini dikelilingi cahaya. Makhluk itu tidak ingin mengambil Liu Yan. Ia ingin menyatu kembali dengannya untuk membangkitkan bentuk asli putri cahaya bayangan. Semua orang tercengang. Bayu menggigil. Jika itu terjadi, apa yang akan terjadi pada Liu Yan? Qian terdiam, lalu menjawab lirih. Dia tidak akan ada lagi sebagai dirinya yang sekarang. Bayu menatap Liu Ang, gadis yang selalu terlihat lembut, rapuh, namun memiliki keberanian yang tidak ia sadari. Tidak, ia tidak akan membiarkan takdir itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Gumam Baihu. Energi Baihu meningkat. Aura serigalanya keluar penuh. Serigala raksasa itu mendengus. Kau tidak bisa menghentikan takdir. Baihu menggenggam pedangnya. Kalau langit senja kota Yunuang ditelan warna emas pucat. Ketika lonceng istana berdentang panjang, menggetarkan jantung semua orang yang mendengarnya. Di antara awan bergeleng-golang yang menyelimuti pegunungan, berdirilah istana Tianlong, tempat para bangsawan klan spiritual tinggal selama ribuan tahun. Angin sore mengibaskan bendera-bendera panjang, seolah ikut menyampaikan firasat bahwa malam itu akan melahirkan sebuah takdir baru di teras tertinggi istana itu. Seorang gadis muda berdiri memandang cakrawala namanya Liu Yan, putri tunggal dari klan cahaya. Rambut hitamnya yang panjang diikat dengan bangga-bengga kecil, berwarna gading, dan matanya yang jernih memantulkan cahaya lembut seperti mata air di puncak gunung. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang membawa keberuntungan, lahir pada malam datangnya komet emas, sebuah fenomena langka yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun. Namun, ia tidak tahu apapun tentang takdir yang dibisikkan komet itu kepada dunia. Ia hanya tahu bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar miliknya. Ia dibesarkan dengan aturan, ramalan, dan kewajiban yang menjeratnya tanpa ia sadari. Sore itu, langkah pelan, seseorang terdengar dari belakang. Qin Ruing, salah satu selir istana yang diasuh sejak kecil untuk mendampingi keluarga bangsawan, menghampirinya dengan wajah tenang seperti biasanya. Gaunnya yang biru pucat Melambai tertiup. Angin dan rambut panjangnya dihiasi jepit giok yang membuat penampilannya seperti peri dari lukisan-lukisan kuno. Liu Yan, Kaisar memintamu datang ke aula langit saat matahari turun. Ucap Ruing lembut. Sudah waktunya kau mendengar keputusan para tetua. Keputusan apa lagi? Gumam Liu Yan tanpa menoleh. Aku bahkan belum selesai mengerti apa yang terjadi pada diriku sendiri. Ruing menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya semacam iba, semacam ketakutan, tapi terbungkus dalam kepatuhan yang telah terpahat selama puluhan tahun. Apapun itu, kau harus menerimanya. Kau adalah pewaris cahaya. Ada hal-hal yang tidak bisa kau tolak. Liu memejamkan mata. Kalimat itu. Lagi, pewaris cahaya, takdir, kewajiban. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan gelora yang berkecamuk di dadanya. Mengapa semua orang menganggap aku harus menerima apapun hanya karena aku dilahirkan sebagai seseorang? Aku hanya ingin hidup normal. Ring tersenyum kecil, tapi senyumnya seperti bayangan yang menggantung di ujung malam. Normal bukan untuk mereka yang dijaga langit. Liu Jan. Belum sempat gadis itu menjawab. Angin mendadak berubah. Dingin. Suatu energi misterius menyapu istana, membuat bendera-bendera berkibar kuat. Liwan menoleh cepat. Apa itu? Ruing langsung memasang wajah waspada. Seseorang melanggar perbatasan langit. Di sisi lain istana, seorang pria berwajah lembut berjalan cepat melewati koridor panjang. Fungezu, putra kedua, klan penyembuh, dikenal berwatak tenang dan cerdas. Tatapannya seringkali menunjukkan kedewasaan yang melebihi usianya. Namun,
Hari itu wajahnya tegang. Ia membawa gulungan pesan bersegel emas, tanda bahwa pesan itu datang dari Dewan Langit. Semua penjaga harus bersiap. Gumamnya pada para prajurit yang ia lewati. Perbatasan spiritual retak. Para prajurit saling berpandangan panik. Retak, tidak mungkin. Itu tidak pernah terjadi sejak perjanjian 1000 tahun. Justru karena tidak pernah terjadi. Ancamannya lebih besar, jawab Yesus datar. Jangan buang waktu. Langkahnya berhenti tepat di depan gerbang aula langit. Di sana, seorang pria berzirah perak berdiri tegak seperti patung penjaga kuil. Yuan Baihu, jenderal muda yang paling ditakuti para iblis gunung. Wajahnya tajam, tatapannya tegas, dan auranya memancarkan kekuatan yang sangat berbeda dari para anggota istana lainnya. Kau terlambat, ujar Baihu tanpa menoleh. Tidak, kaulah yang terlalu cepat, bantah Yesus santai. Seharusnya wajahmu lebih rileks sedikit. Orang bisa mengira kau hendak pergi berperang setiap detik. Aku memang siap berperang setiap detik. Yesus tersenyum hambar. Itu bukan hal yang membanggakan. Baihu memandangnya sesaat, kemudian mendorong pintu aula dengan sedikit tenaga. Pintu besar itu terbuka dengan suara berat, memperlihatkan para tetua dan penjaga yang telah berkumpul membentuk lingkaran. Di tengah ruangan, sebuah batu giok raksasa berpendar memamerkan. Retakan halus yang menyebar seperti akar di permukaan benda suci itu. Ruangan langsung sunyi. Yesus menelan ludah. Kita benar-benar dalam masalah besar, salah satu tetua berkata. Retakan ini hanya bisa berarti satu hal. Klan Serigala Bayangan telah bergerak. Baihu mengerutkan kening. Setelah 1000 tahun, mengapa sekarang? Belum sempat jawabannya keluar. Pintu aula kembali terbuka. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah tenang, namun penuh keanggun yang mempesona. Ming Qianlan, penasihat istana yang dikenal paling misterius. Tidak ada yang tahu asalnya, namun ia selalu muncul saat krisis besar melanda. Karena gadis itu sudah memasuki usia dewasa. Ucap Qian tanpa basa-basi. Takdirnya dengan serigala emas tidak bisa lagi ditunda. Semua orang serentak memandangnya dengan terkejut. Kecuali Baihu yang hanya mengerutkan kening lebih dalam. Jangan bicara sembarangan, bentak salah satu tetua putri Liwan tidak ada kaitannya dengan klan serigala. Ia adalah pewaris cahaya. Qianlan tertawa lirih. Namun tawa itu lebih menakutkan daripada suara badai di puncak gunung. Kau benar. Dia adalah pewaris cahaya sekaligus penjaga gerbang malam. 2 kutub yang lahir dalam satu tubuh. Kalian semua tahu itu? Tapi memilih pura-pura lupa. Para Ticu Teh Jion, Baihu memandang mereka satu persatu dengan penuh kecurigaan. Yesus menurunkan suara. Apa maksudmu? Qianlan mengambil sepotong kristal hitam dari lengan jebahnya. Ketika kristal itu diangkat ke udara, muncul bayangan seekor serigala raksasa. Matanya emas menyala, bulunya hitam berkilau seperti malam, dan aumannya mencabik keheningan ruangan itu. Yesus mundur setengah langkah. Serigala kaisar bukan hanya serigala biasa. Qianlan menjelaskan. Itu adalah roh penjaga gerbang. Entitas yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh. Ada ramalan kuno yang kalian sembunyikan. Penjaga cahaya hanya akan bangkit jika ia bersatu dengan bayangan emas. Baihu mengerutkan alis dalam. Kau ingin mengatakan Liu Yan adalah kunci kehancuran atau keselamatan dunia? Ya, semua orang tercengang. Ruing yang baru saja tiba membawa Liu Yan ke aula, langsung berhenti di ambang pintu. Ketika mendengar percakapan itu, Liu Yan sendiri tanpa kebingungan matanya melebar. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya menegang, seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Aku apa? Suaranya gemetar. Semua tatapan beralih padanya. Qianlan mendekat dengan langkah lembut, kemudian menunduk sedikit. Putri Liu Yan, sudah saatnya kebenaran diungkap. Liu Yan, mundur selangkah. Kebenaran apa? Apa maksud kalian? Aku terhubung dengan serigala. Aku tidak paham. Bayu maju satu langkah. Suaranya tenang namun tegas. Liu Yan, kau tidak dalam bahaya. Kami hanya perlu mencari tahu apa sebenarnya ikatan antara dirimu dan klan serigala Yesu. Ikut bicara. Jika ramalan itu benar, maka dunia roh akan bergerak mencarimu. Kita harus siap. Liu Yan memeluk dirinya sendiri. Kenapa semua ini terjadi padaku? Aku tidak pernah meminta kekuatan, ramalan, atau takdir apapun. Ruing mendekatinya
dan memegang bahunya lembut. Liuan, kami semua ada untuk melindungimu. Tiba-tiba, suara ledakan besar mengguncang seluruh istana. Batu-batu besar bergetar, lampion-lampion raksasa roboh, dan debu memenuhi udara. Para penjaga berteriak dari luar. Serangan! Sesuatu menerobos perisai langit. Qianlan memucat. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan. Yuan Baihu langsung bertransformasi. Aura peraknya menyala terang, dan bulu serigala spiritual muncul di bahu, serta lengan zirahnya sebuah tanda bahwa jenderal itu memiliki kekuatan leluhur dari klan binatang suci. Semua orang mundur, katanya. Aku akan menghadapi mereka. Yezu menariknya. Kau tidak bisa melawan sendirian. Tugas utamaku adalah melindungi Liu Yan. Bayu menatap pandangan Yezu tanpa gentar. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Liu Yan menatap mereka satu persatu. Tubuhnya gemetar. Hebat. Kemudian suara auman itu terdengar dalam menggelegar, mengoyak langit Huel auman yang sama seperti dalam bayangan kristal Qianlan. Bumi bergetar. Langit meretakkan cahaya pintu dimensi perlahan terbuka di atas istana. Ruing langsung menutupi tubuh Liu Yan. Jangan lihat, namun Liu Yan sudah melihatnya. Seekor makhluk raksasa berbulu hitam keemasan turun dari langit. Matanya memancarkan cahaya yang menembus jiwa. Dan ketika mata mereka bertemu, sebuah suara terdengar di dalam kepala Liu Yan. Penjaga cahaya, akhirnya kutemukan kau. Liu Yan terjatuh, berlutut. Seluruh istana membeku. Takdir yang selama ini ia tolak, kini berdiri tepat di hadapannya. Mengulurkan tangan dari dimensi gelap menuju dunia manusia. Dan dari dalam jiwanya sendiri, cahaya emas meledak keras. Suara auman itu seolah memecahkan langit. Gelombang energi hitam keemasan menyapu puncak istana Tianlong, membuat para prajurit terhempas seperti daun yang terseret badai. Bahkan mereka yang sudah tingkat tinggi pun sulit menahan diri, tetap berdiri. Liu Yan merasakan lututnya melemah. Ketika tatapannya terkunci pada sosok raksasa di langit, seekor serigala berukuran ratusan kali lebih besar dari makhluk bumi manapun. Bulunya hitam pekat. Namun tiap helainya memancarkan kilau emas. Mata emasnya berputar seperti pusaran bintang. Suara itu kembali menggema di dalam pikirannya. Pewaris, cahaya, penantianku berakhir. Liu Yan memeluk kepalanya, berusaha menahan rasa nyeri hebat yang tiba-tiba menusuk isi kepalanya. Kilatan cahaya keemasan muncul dari dadanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat semua orang terpanah cahaya inti. Aktif, bisik Yezu. Tak percaya. Ruing memeluk Liu Yan dari belakang, menahannya agar tidak jatuh. Liu Yan, fokus. Jangan biarkan suaranya menguasaimu. Namun, suara itu justru makin kuat. Akhirnya, kau mendengarku. Setelah 15 tahun aku mencarimu, Liu Yan menjerit. Bukan karena takut, melainkan karena rasa asing yang seperti merobek hatinya dari dalam, seolah ada dua bagian jiwanya yang berusaha saling menarik, saling menelan. Bayu tidak berdiam diri. Tubuhnya diterangi aura perak yang semakin kuat. Taring spiritual keluar itu. Dari sisi wajahnya, seolah darah serigala yang diwarisinya terbangun oleh kehadiran makhluk raksasa itu. Semua prajurit formasi perak, teriak Baihu. Lindungi Putri Elia. Puluhan prajurit berzirah perak melompat ke udara. Kebenarannya selama ini, dan tidak memberitahu kami. Qianlan balas menatap dengan mata yang lebih sedih daripada bersalah. Karena kebenaran itu jauh lebih berat daripada yang bisa kalian tanggung. Bahkan aku berharap hari ini tidak pernah datang. Liu Yan menatap makhluk itu. Suaranya bergetar. Jelaskan semuanya. Makhluk itu menutup matanya. Lalu sebuah bayangan melintas di udara seperti memutar ingatan ribuan tahun lalu. Langit gelap. Dunia roh hancur. Perang besar antara cahaya dan bayangan. Dalam perang itu, seekor serigala raksasa terluka parah. Untuk bertahan hidup, ia memisahkan sebagian jiwanya dan menitipkannya pada dunia manusia dalam bentuk cahaya kecil, benih kehidupan. Benih itu kemudian tumbuh menjadi Liu Yan. Ketika ilusi itu hilang, seluruh aula sunyi. Liu Yan memegang dadanya. Tubuhnya gemetar. Jadi, aku bukan sepenuhnya manusia. Serigala itu menatap lembut. Kau adalah keduanya. Manusia dan malam. Cahaya dan bayangan. Li Wanuyan menggeleng. Air mata jatuh deras.
Tidak, aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari perang apapun. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, cahaya emas dari tubuhnya meledak lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Eze Terpentaru Ruing terduduk. Qianlan mundur cepat sambil memasang penghalang. Baihu, satu-satunya yang masih berdiri, menahan Liuan dengan kedua tangannya. Lien, dengarkan aku. Kau harus mengendalikan ini. Kau tidak sendirian, aku. Tiba-tiba energi dari Liu Yan menyambar Baihu. Pria itu terhempas ke belakang, menabrak pilar batu hingga hancur. Baihu! Teriak Yezu. Serigala raksasa itu melangkah maju. Energi bayangannya naik seperti kabut hitam keemasan. Akhirnya, inti jiwanya bangkit. Liu Yan menatapnya dengan mata yang sudah bukan mata manusia. Warna emas memenuhi irisnya. Cahaya dari tubuhnya membentuk pola kuno di udara. Suara itu kembali terdengar. Tenang, dalam, tak terhindarkan. Mari pulang. Pewaris cahaya dan bayangan. Namun, sebelum makhluk itu mendekat, BZZ tinggi. Sebuah pedang perak menyambar udara, memotong ruang di depan Liu Yan. Pedang itu memancarkan energi dingin seperti cahaya bulan musim dingin. Baihu berdiri lagi. Tubuhnya terluka parah, tapi matanya bersinar galak. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Serigala raksasa itu berhenti. Entah terkejut, entah murka. Keturunanku, kau berdiri melawanku. Aku berdiri di sisi Liu Yan. Jawab Baihu. Tidak peduli apapun asalmu. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Liu Yan memekik. Tubuhnya tersentak. Cahaya emas dari dadanya berubah bentuk seperti sepasang sayap. Cahaya yang muncul sesaat lalu menghilang. Energi itu menyebar. Langit bergetar. Pintu dimensi semakin terbuka. Ruing berteriak. Jika pintu itu terbuka penuh, kita semua akan terseret dunia roh. Qianlan menatap Liu Yan dan serigala itu secara bergantian. Wajahnya pucat. Ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tidak. Ini bukan penarikan jiwa. Ini penyatuan. Yu menoleh cepat. Apa maksudmu penyatuan? Qianlan menunjuk Liu yang kini dikelilingi cahaya. Makhluk itu tidak ingin mengambil Liu Yan. Ia ingin menyatu kembali dengannya untuk membangkitkan bentuk asli putri cahaya bayangan. Semua orang tercengang. Bayu menggigil. Jika itu terjadi, apa yang akan terjadi pada Liu Yan? Qian terdiam, lalu menjawab lirih. Dia tidak akan ada lagi sebagai dirinya yang sekarang. Bayu menatap Liuang, gadis yang selalu terlihat lembut, rapuh, namun memiliki keberanian yang tidak ia sadari. Tidak, ia tidak akan membiarkan takdir itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Gumam Baihu. Energi Baihu meningkat. Aura serigalanya keluar penuh. Serigala raksasa itu mendengus. Kau tidak bisa menghentikan takdir. Baihu menggenggam pedangnya. Kalau langit senja kota Yunuang ditelan warna emas pucat. Ketika lonceng istana berdentang panjang, menggetarkan jantung semua orang yang mendengarnya. Di antara awan bergeleng-golang yang menyelimuti pegunungan, berdirilah istana Tianlong, tempat para bangsawan klan spiritual tinggal selama ribuan tahun. Angin sore mengibaskan bendera-bendera panjang, seolah ikut menyampaikan firasat bahwa malam itu akan melahirkan sebuah takdir baru di teras tertinggi istana itu. Seorang gadis muda berdiri memandang cakrawala namanya Liu Yan. Putri tunggal dari klan cahaya. Rambut hitamnya yang panjang diikat dengan bangga-bengga kecil, berwarna gading, dan matanya yang jernih memantulkan cahaya lembut seperti mata air di puncak gunung. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang membawa keberuntungan, lahir pada malam datangnya komet emas, sebuah fenomena langka yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun. Namun, ia tidak tahu apapun tentang takdir yang dibisikkan komet itu kepada dunia. Ia hanya tahu bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar miliknya. Ia dibesarkan dengan aturan, ramalan, dan kewajiban yang menjeratnya tanpa ia sadari. Sore itu, langkah pelan, seseorang terdengar dari belakang. Qin Ruing, salah satu selir istana yang diasuh sejak kecil untuk mendampingi keluarga bangsawan, menghampirinya dengan wajah tenang seperti biasanya. Gaunnya yang biru pucat Melambai tertiup. Angin dan rambut panjangnya dihiasi jepit giok yang membuat penampilannya seperti peri dari lukisan-lukisan kuno. Liu Yan,
Kaisar memintamu datang ke aula langit saat matahari turun. Ucap Ruing lembut. Sudah waktunya kau mendengar keputusan para tetua. Keputusan apa lagi? Gumam Liu Yan tanpa menoleh. Aku bahkan belum selesai mengerti apa yang terjadi pada diriku sendiri. Ruing menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya semacam iba, semacam ketakutan, tapi terbungkus dalam kepatuhan yang telah terpahat selama puluhan tahun. Apapun itu, kau harus menerimanya. Kau adalah pewaris cahaya. Ada hal-hal yang tidak bisa kau tolak. Liu memejamkan mata. Kalimat itu. Lagi, pewaris cahaya, takdir, kewajiban. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan gelora yang berkecamuk di dadanya. Mengapa semua orang menganggap aku harus menerima apapun hanya karena aku dilahirkan sebagai seseorang? Aku hanya ingin hidup normal. Ring tersenyum kecil, tapi senyumnya seperti bayangan yang menggantung di ujung malam. Normal bukan untuk mereka yang dijaga langit. Liu? Jan. Belum sempat gadis itu menjawab. Angin mendadak berubah. Dingin. Suatu energi misterius menyapu istana, membuat bendera-bendera berkibar kuat. Liwan menoleh cepat. Apa itu? Ruing langsung memasang wajah waspada. Seseorang melanggar perbatasan langit. Di sisi lain istana, seorang pria berwajah lembut berjalan cepat melewati koridor panjang. Fungezu, putra kedua. Klan penyembuh, dikenal berwatak tenang dan cerdas. Tatapannya seringkali menunjukkan kedewasaan yang melebihi usianya. Namun, hari itu wajahnya tegang. Ia membawa gulungan pesan bersegel emas, tanda bahwa pesan itu datang dari Dewan Langit. Semua penjaga harus bersiap. Gumamnya pada para prajurit yang ia lewati. Perbatasan spiritual retak. Para prajurit saling berpandangan panik. Retak, tidak mungkin. Itu tidak pernah terjadi sejak perjanjian 1000 tahun. Justru karena tidak pernah terjadi. Ancamannya lebih besar, jawab Yezu datar. Jangan buang waktu. Langkahnya berhenti tepat di depan gerbang aula langit. Di sana, seorang pria berzirah perak, berdiri tegak, seperti patung penjaga kuil. Yuan Baihu, jenderal muda yang paling ditakuti para iblis gunung. Wajahnya tajam, tatapannya tegas, dan auranya memancarkan kekuatan yang sangat berbeda dari para anggota istana lainnya. Kau terlambat, ujar Baihu tanpa menoleh. Tidak, kaulah yang terlalu cepat, bantah Yezu santai. Seharusnya wajahmu lebih rileks sedikit. Orang bisa mengira kau hendak pergi berperang setiap detik. Aku memang siap berperang setiap detik. Yezu tersenyum hambar. Itu bukan hal yang membanggakan. Baihu memandangnya sesaat, kemudian mendorong pintu aula dengan sedikit tenaga. Pintu besar itu terbuka dengan suara berat, memperlihatkan para tetua dan penjaga yang telah berkumpul membentuk lingkaran. Di tengah ruangan, sebuah batu giok raksasa berpendar memamerkan retakan halus yang menyebar seperti akar di permukaan benda suci itu. Ruangan langsung sunyi. Yezu menelan ludah. Kita benar-benar dalam masalah besar, salah satu tetua berkata. Retakan ini hanya bisa berarti satu hal. Klan Serigala Bayangan telah bergerak. Baihu mengerutkan kening. Setelah 1000 tahun, mengapa sekarang? Belum sempat jawabannya keluar. Pintu aula kembali terbuka. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah tenang, namun penuh keanggun yang mempesona. Ming Qianlan, penasihat istana yang dikenal paling misterius. Tidak ada yang tahu asalnya, namun ia selalu muncul saat krisis besar melanda. Karena gadis itu sudah memasuki usia dewasa. Ucap Qian tanpa basa-basi. Takdirnya dengan serigala emas tidak bisa lagi ditunda. Semua orang serentak memandangnya dengan terkejut, kecuali Baihu yang hanya mengerutkan kening lebih dalam. Jangan bicara sembarangan, bentak salah satu tetua putri Liwan. Tidak ada kaitannya dengan klan serigala. Ia adalah pewaris cahaya. Qianlan tertawa lirih, namun tawa itu lebih menakutkan daripada suara badai di puncak gunung. Kau benar. Dia adalah pewaris cahaya sekaligus penjaga gerbang malam. 2 kutub yang lahir dalam satu tubuh. Kalian semua tahu itu? Tapi memilih pura-pura lupa. Para Ticu Teh Jion, Baihu memandang mereka satu persatu dengan penuh kecurigaan. Yezu menurunkan suara. Apa maksudmu? Qianlan mengambil sepotong kristal hitam dari lengan jebahnya. Ketika kristal itu diangkat ke udara, muncul bayangan seekor serigala raksasa. Matanya emas menyala, bulunya hitam berkilau seperti malam,
dan aumannya mencabik keheningan ruangan itu. Yezu mundur setengah langkah. Serigala kaisar bukan hanya serigala biasa. Qianlan menjelaskan. Itu adalah roh penjaga gerbang. Entitas yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh. Ada ramalan kuno yang kalian sembunyikan. Penjaga cahaya hanya akan bangkit jika ia bersatu dengan bayangan emas. Baihu mengerutkan alis dalam. Kau ingin mengatakan Liu Yan adalah kunci kehancuran atau keselamatan dunia? Ya. Semua orang tercengang. Ruing yang baru saja tiba membawa Liu Yan ke aula, langsung berhenti di ambang pintu. Ketika mendengar percakapan itu, Liu Yan sendiri tanpa kebingungan matanya melebar. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya menegang, seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Aku apa? Suaranya gemetar. Semua tatapan beralih padanya. Qianlan mendekat dengan langkah lembut, kemudian menunduk sedikit. Putri Liu Yan, sudah saatnya kebenaran diungkap. Liu Yan, mundur selangkah. Kebenaran apa? Apa maksud kalian? Aku terhubung dengan serigala. Aku tidak paham. Bayu maju satu langkah. Suaranya tenang namun tegas. Liu Yan, kau tidak dalam bahaya. Kami hanya perlu mencari tahu apa sebenarnya ikatan antara dirimu dan klan serigala Yesu. Ikut bicara. Jika ramalan itu benar, maka dunia roh akan bergerak mencarimu. Kita harus siap. Liu Yan memeluk dirinya sendiri. Kenapa semua ini terjadi padaku? Aku tidak pernah meminta kekuatan, ramalan, atau takdir apapun. Ruing mendekatinya dan memegang bahunya lembut. Liu Yan, kami semua ada untuk melindungimu. Tiba-tiba, bus suara ledakan besar mengguncang seluruh istana. Batu-batu besar bergetar, lampian-lampian raksasa roboh, dan debu memenuhi udara. Para penjaga berteriak dari luar. Serangan. Sesuatu menerobos perisai langit. Qianlan memucat. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan. Yuan Baihu langsung bertransformasi. Aura peraknya menyala terang, dan bulu serigala spiritual muncul di bahu, serta lengan zirahnya sebuah tanda bahwa jenderal itu memiliki kekuatan leluhur dari klan binatang suci. Semua orang mundur, katanya. Aku akan menghadapi mereka. Yezu menariknya. Kau tidak bisa melawan sendirian. Tugas utamaku adalah melindungi Liu Yan. Bayu menatap pandangan Yezu tanpa gentar. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Liu Yan menatap mereka satu persatu. Tubuhnya gemetar. Hebat. Kemudian suara auman itu terdengar dalam menggelegar. Mengoyak langit Huel auman yang sama seperti dalam bayangan kristal Qianlan. Bumi bergetar. Langit meretakkan cahaya pintu dimensi perlahan terbuka di atas istana. Ruing langsung menutupi tubuh Liu Yan. Jangan lihat, namun Liu Yan sudah melihatnya. Seekor makhluk raksasa berbulu hitam keemasan turun dari langit. Matanya memancarkan cahaya yang menembus jiwa. Dan ketika mata mereka bertemu, sebuah suara terdengar di dalam kepala Liu Yan. Penjaga cahaya, akhirnya kutemukan kau. Liu Yan terjatuh, berlutut. Seluruh istana membeku. Takdir yang selama ini ia tolak, kini berdiri tepat di hadapannya. Mengulurkan tangan dari dimensi gelap menuju dunia manusia. Dan dari dalam jiwanya sendiri, cahaya emas meledak keras. Suara auman itu seolah memecahkan langit. Gelombang energi hitam keemasan menyapu puncak istana Tianlong, membuat para prajurit terhempas seperti daun yang terseret badai. Bahkan mereka yang sudah tingkat tinggi pun sulit menahan diri, tetap berdiri. Liu Yan merasakan lututnya melemah. Ketika tatapannya terkunci pada sosok raksasa di langit, seekor serigala berukuran ratusan kali lebih besar dari makhluk bumi manapun. Bulunya hitam pekat. Namun tiap helainya memancarkan kilau emas. Mata emasnya berputar seperti pusaran bintang. Suara itu kembali menggema di dalam pikirannya. Pewaris, cahaya, penantianku berakhir. Liu Yan memeluk kepalanya, berusaha menahan rasa nyeri hebat yang tiba-tiba menusuk isi kepalanya. Kilatan cahaya keemasan muncul dari dadanya dan menyebar ke seluruh Tubuhnya. membuat semua orang terpanah cahaya inti. Aktif, bisik Yezu. Tak percaya. Ruing memeluk Liu Yan dari belakang, menahannya agar tidak jatuh. Liu Yan, fokus. Jangan biarkan suaranya menguasaimu. Namun, suara itu justru makin kuat. Akhirnya, kau mendengarku. Setelah 15 tahun aku mencarimu, Liu Yan menjerit. Bukan karena takut, melainkan karena rasa asing yang seperti merobek hatinya dari dalam, seolah ada dua bagian jiwanya
yang berusaha saling menarik, saling menelan. Bayu tidak berdiam diri. Tubuhnya diterangi aura perak yang semakin kuat. Taring spiritual keluar itu. Dari sisi wajahnya, seolah darah serigala yang diwarisinya terbangun oleh kehadiran makhluk raksasa itu. Semua prajurit formasi perak, teriak Baihu. Lindungi Putri Elia. Puluhan prajurit berzirah perak, melompat ke udara. Kebenarannya selama ini, dan tidak memberitahu kami. Qianlan balas menatap dengan mata yang lebih sedih daripada bersalah. Karena kebenaran itu jauh lebih berat daripada yang bisa kalian tanggung. Bahkan aku berharap hari ini tidak pernah datang. Liu Yan menatap makhluk itu. Suaranya bergetar. Jelaskan semuanya. Makhluk itu menutup matanya. Lalu sebuah bayangan melintas di udara seperti memutar ingatan ribuan tahun lalu. Langit gelap. Dunia roh hancur. Perang besar antara cahaya dan bayangan. Dalam perang itu, seekor serigala raksasa terluka parah. Untuk bertahan hidup, ia memisahkan sebagian jiwanya dan menitipkannya pada dunia manusia dalam bentuk cahaya kecil, benih kehidupan. Benih itu kemudian tumbuh menjadi Liu Yan. Ketika ilusi itu hilang, seluruh aula sunyi. Liu Yan memegang dadanya. Tubuhnya gemetar. Jadi, aku bukan sepenuhnya manusia. Serigala itu menatap lembut. Kau adalah keduanya. Manusia dan malam. Cahaya dan bayangan. Li Wanuyan menggeleng. Air mata jatuh deras. Tidak, aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari perang apapun. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, cahaya emas dari tubuhnya meledak lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Eze Terpentaru Ruing terduduk. Qianlan mundur cepat sambil memasang penghalang. Baihu, satu-satunya yang masih berdiri, menahan Liuan dengan kedua tangannya. Lian, dengarkan aku. Kau harus mengendalikan ini. Kau tidak sendirian, aku. Tiba-tiba energi dari Liu Yan menyambar Baihu. Pria itu terhempas ke belakang, menabrak pilar batu hingga hancur. Baihu! Teriak Yezu. Serigala raksasa itu melangkah maju. Energi bayangannya naik seperti kabut hitam keemasan. Akhirnya, inti jiwanya bangkit. Liu Yan menatapnya dengan mata yang sudah bukan mata manusia. Warna emas memenuhi irisnya. Cahaya dari tubuhnya membentuk pola kuno di udara. Suara itu kembali terdengar. Tenang, dalam, tak terhindarkan. Mari pulang. Pewaris cahaya dan bayangan. Namun, sebelum makhluk itu mendekat, BZZ tinggi. Sebuah pedang perak menyambar udara, memotong ruang di depan Liu Yan. Pedang itu memancarkan energi dingin seperti cahaya bulan musim dingin. Baihu berdiri lagi. Tubuhnya terluka parah, tapi matanya bersinar galak. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Serigala raksasa itu berhenti. Entah terkejut, entah murka. Keturunanku, kau berdiri melawanku. Aku berdiri di sisi Liu Yan. Jawab Baihu. Tidak peduli apapun asalmu. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Liu Yan memekik. Tubuhnya tersentak. Cahaya emas dari dadanya berubah bentuk seperti sepasang sayap. Cahaya yang muncul sesaat lalu menghilang. Energi itu menyebar. Langit bergetar. Pintu dimensi semakin terbuka. Ruing berteriak. Jika pintu itu terbuka penuh, kita semua akan terseret dunia roh. Qianlan menatap Liu Yan dan serigala itu secara bergantian. Wajahnya pucat. Ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tidak. Ini bukan penarikan jiwa. Ini penyatuan. Yu menoleh cepat. Apa maksudmu penyatuan? Qianlan menunjuk Liu yang kini dikelilingi cahaya. Makhluk itu tidak ingin mengambil Liu Yan. Ia ingin menyatu kembali dengannya untuk membangkitkan bentuk asli putri cahaya bayangan. Semua orang tercengang. Bayu menggigil. Jika itu terjadi, apa yang akan terjadi pada Liu Yan? Qian terdiam, lalu menjawab lirih. Dia tidak akan ada lagi sebagai dirinya yang sekarang. Bayu menatap Liuang, gadis yang selalu terlihat lembut, rapuh, namun memiliki keberanian yang tidak ia sadari. Tidak, ia tidak akan membiarkan takdir itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Gumam Baihu. Energi Baihu meningkat. Aura serigalanya keluar penuh. Serigala raksasa itu mendengus. Kau tidak bisa menghentikan takdir. Baihu menggenggam pedangnya. Kalau langit senja kota Yunuang
ditelan warna emas pucat. Ketika lonceng istana berdentang panjang, menggetarkan jantung semua orang yang mendengarnya. Di antara awan bergeleng-golang yang menyelimuti pegunungan, berdirilah istana Tianlong, tempat para bangsawan klan spiritual tinggal selama ribuan tahun. Angin sore mengibaskan bendera-bendera panjang, seolah ikut menyampaikan firasat bahwa malam itu akan melahirkan sebuah takdir baru. Di teras tertinggi istana itu, seorang gadis muda berdiri memandang cakrawala namanya Liu Yan, putri tunggal dari klan cahaya. Rambut hitamnya yang panjang diikat dengan bangga-bengga kecil berwarna gading dan matanya yang jernih memantulkan cahaya lembut seperti mata air di puncak gunung. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang membawa keberuntungan, lahir pada malam datangnya komet emas, sebuah fenomena langka yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun. Namun, ia tidak tahu apapun tentang takdir yang dibisikkan komet itu kepada dunia. Ia hanya tahu bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar miliknya. Ia dibesarkan dengan aturan, ramalan, dan kewajiban yang menjeratnya tanpa ia sadari. Sore itu, langkah pelan, seseorang terdengar dari belakang. Qin Ruing, salah satu selir istana yang diasuh sejak kecil untuk mendampingi keluarga bangsawan, menghampirinya dengan wajah tenang seperti biasanya. Gaunnya yang biru pucat Melambai tertiup. Angin dan rambut panjangnya dihiasi jepit giok yang membuat penampilannya seperti peri dari lukisan-lukisan kuno. Liu Yan, Kaisar memintamu datang ke aula langit saat matahari turun. Ucap Ruing lembut. Sudah waktunya kau mendengar keputusan para tetua. Keputusan apa lagi? Gumam Liu Yan tanpa menoleh. Aku bahkan belum selesai mengerti apa yang terjadi pada diriku sendiri. Ruing menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya semacam iba, semacam ketakutan, tapi terbungkus dalam kepatuhan yang telah terpahat selama puluhan tahun. Apapun itu, kau harus menerimanya. Kau adalah pewaris cahaya. Ada hal-hal yang tidak bisa kau tolak. Liu memejamkan mata. Kalimat itu. Lagi, pewaris cahaya, takdir, kewajiban. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan gelora yang berkecamuk di dadanya. Mengapa semua orang menganggap aku harus menerima apapun hanya karena aku dilahirkan sebagai seseorang? Aku hanya ingin hidup normal. Ring tersenyum kecil, tapi senyumnya seperti bayangan yang menggantung di ujung malam. Normal bukan untuk mereka yang dijaga langit. Liu Jan. Belum sempat gadis itu menjawab. Angin mendadak berubah. Dingin. Suatu energi misterius menyapu istana, membuat bendera-bendera berkibar kuat. Liwan menoleh cepat. Apa itu? Ruing langsung memasang wajah waspada. Seseorang melanggar perbatasan langit. Di sisi lain istana, seorang pria berwajah lembut berjalan cepat melewati koridor panjang. Fungezu, putra kedua, klan penyembuh, dikenal berwatak tenang dan cerdas. Tatapannya seringkali menunjukkan kedewasaan yang melebihi usianya. Namun, hari itu wajahnya tegang. Ia membawa gulungan pesan bersegel emas, tanda bahwa pesan itu datang dari Dewan Langit. Semua penjaga harus bersiap. Gumamnya pada para prajurit yang ia lewati. Perbatasan spiritual retak. Para prajurit saling berpandangan panik. Retak, tidak mungkin. Itu tidak pernah terjadi sejak perjanjian 1000 tahun. Justru karena tidak pernah terjadi, ancamannya lebih besar, jawab Yezu datar. Jangan buang waktu. Langkahnya berhenti tepat di depan gerbang aula langit. Di sana, seorang pria berzirah perak berdiri tegak seperti patung penjaga kuil. Yuan Baihu, jenderal muda yang paling ditakuti para iblis gunung. Wajahnya tajam, tatapannya tegas, dan auranya memancarkan kekuatan yang sangat berbeda dari para anggota istana lainnya. Kau terlambat, ujar Baihu tanpa menoleh. Tidak, kaulah yang terlalu cepat, bantah Yezu santai. Seharusnya wajahmu lebih rileks sedikit. Orang bisa mengira kau hendak pergi berperang setiap detik. Aku memang siap berperang setiap detik. Yezu tersenyum hambar. Itu bukan hal yang membanggakan. Baihu memandangnya sesaat, kemudian mendorong pintu aula dengan sedikit tenaga. Pintu besar itu terbuka dengan suara berat, memperlihatkan para tetua dan penjaga yang telah berkumpul membentuk lingkaran. Di tengah ruangan, sebuah batu giok raksasa berpendar memamerkan retakan halus yang menyebar seperti akar di permukaan benda suci itu. Ruangan langsung sunyi. Yezu menelan ludah.
Kita benar-benar dalam masalah besar. Salah satu tetua berkata, retakan ini hanya bisa berarti satu hal. Klan Serigala Bayangan telah bergerak. Baihu mengerutkan kening. Setelah 1000 tahun, mengapa sekarang? Belum sempat jawabannya keluar. Pintu aula kembali terbuka. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah tenang, namun penuh keanggun yang mempesona. Ming Qianlan, penasihat istana yang dikenal paling misterius. Tidak ada yang tahu asalnya. Namun ia selalu muncul saat krisis besar melanda. Karena gadis itu sudah memasuki usia dewasa. Ucap Qian tanpa basa-basi. Takdirnya dengan serigala emas tidak bisa lagi ditunda. Semua orang serentak memandangnya dengan terkejut. Kecuali Baihu yang hanya mengerutkan kening lebih dalam. Jangan bicara sembarangan. Bentak salah satu tetua putri Liwan tidak ada kaitannya dengan klan serigala. Ia adalah pewaris cahaya. Qianlan tertawa lirih. Namun tawa itu lebih menakutkan daripada suara badai di puncak gunung. Kau benar. Dia adalah pewaris cahaya sekaligus penjaga gerbang malam. 2 kutub yang lahir dalam satu tubuh. Kalian semua tahu itu? Tapi memilih pura-pura lupa. Para Ticu Teh Jion, Baihu memandang mereka satu persatu dengan penuh kecurigaan. Yezu menurunkan suara. Apa maksudmu? Qianlan mengambil sepotong kristal hitam dari lengan jebahnya. Ketika kristal itu diangkat ke udara, muncul bayangan seekor serigala raksasa. Matanya emas menyala, bulunya hitam berkilau seperti malam, dan aumannya mencabik keheningan ruangan itu. Yezu mundur setengah langkah. Serigala kaisar bukan hanya serigala biasa. Qianlan menjelaskan. Itu adalah roh penjaga gerbang. Entitas yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh. Ada ramalan kuno yang kalian sembunyikan. Penjaga cahaya hanya akan bangkit jika ia bersatu dengan bayangan emas. Baihu mengerutkan alis dalam. Kau ingin mengatakan Liu Yan adalah kunci kehancuran atau keselamatan dunia? Ya. Semua orang tercengang. Ruing yang baru saja tiba membawa Liuan ke aula, langsung berhenti di ambang pintu. Ketika mendengar percakapan itu, Liuan sendiri tanpa kebingungan matanya melebar. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya menegang, seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Aku apa? Suaranya gemetar. Semua tatapan beralih padanya. Qianlan mendekat dengan langkah lembut, kemudian menunduk sedikit. Putri Liu Yan, sudah saatnya kebenaran diungkap. Liuan, mundur selangkah. Kebenaran apa? Apa maksud kalian? Aku terhubung dengan serigala. Aku tidak paham. Bayu maju satu langkah. Suaranya tenang namun tegas. Liuan, kau tidak dalam bahaya. Kami hanya perlu mencari tahu apa sebenarnya ikatan antara dirimu dan klan serigala Yesu. Ikut bicara. Jika ramalan itu benar, maka dunia roh akan bergerak mencarimu. Kita harus siap. Liuan memeluk dirinya sendiri. Kenapa semua ini terjadi padaku? Aku tidak pernah meminta kekuatan, ramalan, atau takdir apapun. Ruing mendekatinya dan memegang bahunya lembut. Liuan, kami semua ada untuk melindungimu. Tiba-tiba, bus suara ledakan besar mengguncang seluruh istana. Batu-batu besar bergetar, lampion-lampion raksasa roboh, dan debu memenuhi udara. Para penjaga berteriak dari luar. Serangan. Sesuatu menerobos perisai langit. Qianlan memucat. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan. Yuan Baihu langsung bertransformasi. Aura peraknya menyala terang dan bulu serigala spiritual muncul di bahu. Serta lengan zirahnya sebuah tanda bahwa jenderal itu memiliki kekuatan leluhur dari klan binatang suci. Semua orang mundur, katanya. Aku akan menghadapi mereka. Yezu menariknya. Kau tidak bisa melawan sendirian. Tugas utamaku adalah melindungi Liu Yan. Bayu menatap pandangan Yezu tanpa gentar. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Liuan menatap mereka satu persatu. Tubuhnya gemetar. Hebat. Kemudian suara auman itu terdengar dalam menggelegar. Mengoyak langit Huel auman yang sama seperti dalam bayangan kristal Qianlan. Bumi bergetar. Langit meretakkan cahaya pintu dimensi perlahan terbuka di atas istana. Ruing langsung menutupi tubuh Liu Yan. Jangan lihat, namun Liu Yan sudah melihatnya. Seekor makhluk raksasa berbulu hitam keemasan turun dari langit. Matanya memancarkan cahaya yang menembus jiwa. Dan ketika mata mereka bertemu, sebuah suara terdengar di dalam kepala Liu Yan. Penjaga cahaya, akhirnya kutemukan kau. Liuan terjatuh,
berlutut. Seluruh istana membeku. Takdir yang selama ini ia tolak, kini berdiri tepat di hadapannya. Mengulurkan tangan dari dimensi gelap menuju dunia manusia. Dan dari dalam jiwanya sendiri, cahaya emas meledak keras. Suara auman itu seolah memecahkan langit. Gelombang energi hitam keemasan menyapu puncak istana Tianlong, membuat para prajurit terhempas seperti daun yang terseret badai. Bahkan mereka yang sudah tingkat tinggi pun sulit menahan diri, tetap berdiri. Liu Yan merasakan lututnya melemah ketika tatapannya terkunci pada sosok raksasa di langit, seekor serigala berukuran ratusan kali lebih besar dari makhluk bumi manapun. Bulunya hitam pekat, namun tiap helainya memancarkan kilau emas. Mata emasnya berputar seperti pusaran bintang. Suara itu kembali menggema di dalam pikirannya. Pewaris, cahaya, penantianku berakhir. Liu Yan memeluk kepalanya, berusaha menahan rasa nyeri hebat yang tiba-tiba menusuk isi kepalanya. Kilatan cahaya keemasan muncul dari dadanya dan menyebar ke seluruh Tubuhnya. membuat semua orang terpanah cahaya inti aktif. Bisik Yezu tak percaya. Ruing memeluk Liu Yan dari belakang, menahannya agar tidak jatuh. Liu Yan, fokus. Jangan biarkan suaranya menguasaimu. Namun, suara itu justru makin kuat. Akhirnya, kau mendengarku. Setelah 15 tahun aku mencarimu, Liu Yan menjerit. Bukan karena takut, melainkan karena rasa asing yang seperti merobek hatinya dari dalam, seolah ada dua bagian jiwanya yang berusaha saling menarik, saling menelan. Bayu tidak berdiam diri. Tubuhnya diterangi aura perak yang semakin kuat. Taring spiritual keluar itu. Dari sisi wajahnya, seolah darah serigala yang diwarisinya terbangun oleh kehadiran makhluk raksasa itu. Semua prajurit formasi perak, teriak Baihu. Lindungi Putri Elia. Puluhan prajurit berzirah perak melompat ke udara. Kebenarannya selama ini, dan tidak memberitahu kami. Qianlan balas menatap dengan mata yang lebih sedih daripada bersalah. Karena kebenaran itu jauh lebih berat daripada yang bisa kalian tanggung. Bahkan aku berharap hari ini tidak pernah datang. Liu Yan menatap makhluk itu. Suaranya bergetar. Jelaskan semuanya. Makhluk itu menutup matanya. Lalu sebuah bayangan melintas di udara seperti memutar ingatan ribuan tahun lalu. Langit gelap. Dunia roh hancur. Perang besar antara cahaya dan bayangan. Dalam perang itu, seekor serigala raksasa terluka parah. Untuk bertahan hidup, ia memisahkan sebagian jiwanya dan menitipkannya pada dunia manusia dalam bentuk cahaya kecil, benih kehidupan. Benih itu kemudian tumbuh menjadi Liu Yan. Ketika ilusi itu hilang, seluruh aula sunyi. Liu Yan memegang dadanya. Tubuhnya gemetar. Jadi, aku bukan sepenuhnya manusia. Serigala itu menatap lembut. Kau adalah keduanya. Manusia dan malam. Cahaya dan bayangan. Li Wanuyan menggeleng. Air mata jatuh deras. Tidak, aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari perang apapun. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, cahaya emas dari tubuhnya meledak lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Eze Terpentaru Ruing terduduk. Qianlan mundur cepat sambil memasang penghalang. Baihu, satu-satunya yang masih berdiri, menahan Liuan dengan kedua tangannya. Lien, dengarkan aku. Kau harus mengendalikan ini. Kau tidak sendirian, aku. Tiba-tiba energi dari Liu Yan menyambar Baihu. Pria itu terhempas ke belakang, menabrak pilar batu hingga hancur. Baihu! Teriak Yezu. Serigala raksasa itu melangkah maju. Energi bayangannya naik seperti kabut hitam keemasan. Akhirnya, inti jiwanya bangkit. Liu Yan menatapnya dengan mata yang sudah bukan mata manusia. Warna emas memenuhi irisnya. Cahaya dari tubuhnya membentuk pola kuno di udara. Suara itu kembali terdengar. Tenang, dalam, tak terhindarkan. Mari pulang. Pewaris cahaya dan bayangan. Namun, sebelum makhluk itu mendekat, BZZ tinggi. Sebuah pedang perak menyambar udara, memotong ruang di depan Liu Yan. Pedang itu memancarkan energi dingin seperti cahaya bulan musim dingin. Baihu berdiri lagi. Tubuhnya terluka parah, tapi matanya bersinar galak. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Serigala raksasa itu berhenti. Entah terkejut, entah murka. Keturunanku,
Kau berdiri melawanku. Aku berdiri di sisi Liu Yan. Jawab Baihu. Tidak peduli apapun asalmu. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Liu Yan memekik. Tubuhnya tersentak. Cahaya emas dari dadanya berubah bentuk seperti sepasang sayap. Cahaya yang muncul sesaat lalu menghilang. Energi itu menyebar. Langit bergetar. Pintu dimensi semakin terbuka. Ruing berteriak. Jika pintu itu terbuka penuh, kita semua akan terseret dunia roh. Qianlan menatap Liu Yan dan serigala itu secara bergantian. Wajahnya pucat. Ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tidak. Ini bukan penarikan jiwa. Ini penyatuan. Yu menoleh cepat. Apa maksudmu penyatuan? Qianlan menunjuk Liu yang kini dikelilingi cahaya. Makhluk itu tidak ingin mengambil Liu Yan. Ia ingin menyatu kembali dengannya untuk membangkitkan bentuk asli putri cahaya bayangan. Semua orang tercengang. Bayu menggigil. Jika itu terjadi, apa yang akan terjadi pada Liu Yan? Qian terdiam, lalu menjawab lirih. Dia tidak akan ada lagi sebagai dirinya yang sekarang. Bayu menatap Liuang, gadis yang selalu terlihat lembut, rapuh, namun memiliki keberanian yang tidak ia sadari. Tidak, ia tidak akan membiarkan takdir itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Gumam Baihu. Energi Baihu meningkat. Aura serigalanya keluar penuh. Serigala raksasa itu mendengus. Kau tidak bisa menghentikan takdir. Baihu menggenggam pedangnya. Kalau langit senja kota Yunuang ditelan warna emas pucat. Ketika lonceng istana berdentang panjang, menggetarkan jantung semua orang yang mendengarnya. Di antara awan bergeleng-golang yang menyelimuti pegunungan, berdirilah istana Tianlong, tempat para bangsawan klan spiritual tinggal selama ribuan tahun. Angin sore mengibaskan bendera-bendera panjang, seolah ikut menyampaikan firasat bahwa malam itu akan melahirkan sebuah takdir baru di teras tertinggi istana itu. Seorang gadis muda berdiri memandang cakrawala namanya Liu Yan. Putri tunggal dari klan cahaya. Rambut hitamnya yang panjang diikat dengan bangga-bengga kecil, berwarna gading, dan matanya yang jernih memantulkan cahaya lembut, seperti mata air di puncak gunung. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang membawa keberuntungan, lahir pada malam datangnya komet emas, sebuah fenomena langka yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun. Namun, ia tidak tahu apapun tentang takdir yang dibisikkan komet itu kepada dunia. Ia hanya tahu bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar miliknya. Ia dibesarkan dengan aturan, ramalan, dan kewajiban yang menjeratnya tanpa ia sadari. Sore itu, langkah pelan, seseorang terdengar dari belakang. Qin Ruing, salah satu selir istana yang diasuh sejak kecil untuk mendampingi keluarga bangsawan, menghampirinya dengan wajah tenang seperti biasanya. Gaunnya yang biru pucat Melambai tertiup. Angin dan rambut panjangnya dihiasi jepit giok yang membuat penampilannya seperti peri dari lukisan-lukisan kuno. Liu Yan, Kaisar memintamu datang ke aula langit saat matahari turun. Ucap Ruing lembut. Sudah waktunya kau mendengar keputusan para tetua. Keputusan apa lagi? Gumam Liu Yan tanpa menoleh. Aku bahkan belum selesai mengerti apa yang terjadi pada diriku sendiri. Ruing menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya semacam iba, semacam ketakutan, tapi terbungkus dalam kepatuhan yang telah terpahat selama puluhan tahun. Apapun itu, kau harus menerimanya. Kau adalah pewaris cahaya. Ada hal-hal yang tidak bisa kau tolak. Liu memejamkan mata. Kalimat itu. Lagi, pewaris cahaya, takdir, kewajiban. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan gelora yang berkecamuk di dadanya. Mengapa semua orang menganggap aku harus menerima apapun hanya karena aku dilahirkan sebagai seseorang? Aku hanya ingin hidup normal. Ring tersenyum kecil, tapi senyumnya seperti bayangan yang menggantung di ujung malam. Normal bukan untuk mereka yang dijaga langit. Liu? Jan. Belum sempat gadis itu menjawab. Angin mendadak berubah. Dingin. Suatu energi misterius menyapu istana, membuat bendera-bendera berkibar kuat. Liwan menoleh cepat. Apa itu? Ruing langsung memasang wajah waspada. Seseorang melanggar perbatasan langit. Di sisi lain istana, seorang pria berwajah lembut berjalan cepat melewati koridor panjang. Fungezu, putra kedua. Klan penyembuh, dikenal berwatak tenang dan cerdas. Tatapannya seringkali menunjukkan kedewasaan yang melebihi usianya. Namun,
Hari itu wajahnya tegang. Ia membawa gulungan pesan bersegel emas, tanda bahwa pesan itu datang dari Dewan Langit. Semua penjaga harus bersiap. Gumamnya pada para prajurit yang ia lewati. Perbatasan spiritual retak. Para prajurit saling berpandangan panik. Retak, tidak mungkin. Itu tidak pernah terjadi sejak perjanjian 1000 tahun. Justru karena tidak pernah terjadi. Ancamannya lebih besar, jawab Yesus datar. Jangan buang waktu. Langkahnya berhenti tepat di depan gerbang aula langit. Di sana, seorang pria berzirah perak berdiri tegak seperti patung penjaga kuil. Yuan Baihu, jenderal muda yang paling ditakuti para iblis gunung. Wajahnya tajam, tatapannya tegas, dan auranya memancarkan kekuatan yang sangat berbeda dari para anggota istana lainnya. Kau terlambat, ujar Baihu tanpa menoleh. Tidak, kaulah yang terlalu cepat. Bantah Yesus santai. Seharusnya wajahmu lebih rileks sedikit. Orang bisa mengira kau hendak pergi berperang setiap detik. Aku memang siap berperang setiap detik. Yesus tersenyum hambar. Itu bukan hal yang membanggakan. Baihu memandangnya sesaat. Kemudian mendorong pintu aula dengan sedikit tenaga. Pintu besar itu terbuka dengan suara berat. Memperlihatkan para tetua dan penjaga yang telah berkumpul membentuk lingkaran. Di tengah ruangan, sebuah batu giok raksasa berpendar memamerkan retakan halus yang menyebar seperti akar di permukaan benda suci itu. Ruangan langsung sunyi. Yesus menelan ludah. Kita benar-benar dalam masalah besar, salah satu tetua berkata. Retakan ini hanya bisa berarti satu hal. Klan Serigala Bayangan telah bergerak. Baihu mengerutkan kening. Setelah 1000 tahun, mengapa sekarang? Belum sempat jawabannya keluar. Pintu aula kembali terbuka. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah tenang, namun penuh keanggun yang mempesona. Ming Qianlan, penasihat istana yang dikenal paling misterius. Tidak ada yang tahu asalnya, namun ia selalu muncul saat krisis besar melanda. Karena gadis itu sudah memasuki usia dewasa. Ucap Qian tanpa basa-basi. Takdirnya dengan serigala emas tidak bisa lagi ditunda. Semua orang serentak memandangnya dengan terkejut. Kecuali Baihu yang hanya mengerutkan kening lebih dalam. Jangan bicara sembarangan, bentak salah satu tetua putri Liwan tidak ada kaitannya dengan klan serigala. Ia adalah pewaris cahaya. Qianlan tertawa lirih. Namun tawa itu lebih menakutkan daripada suara badai di puncak gunung. Kau benar. Dia adalah pewaris cahaya sekaligus penjaga gerbang malam. 2 kutub yang lahir dalam satu tubuh. Kalian semua tahu itu? Tapi memilih pura-pura lupa. Para Ticu Teh Jion, Baihu memandang mereka satu persatu dengan penuh kecurigaan. Yesus menurunkan suara. Apa maksudmu? Qianlan mengambil sepotong kristal hitam dari lengan jebahnya. Ketika kristal itu diangkat ke udara, muncul bayangan seekor serigala raksasa. Matanya emas menyala, bulunya hitam berkilau seperti malam, dan aumannya mencabik keheningan ruangan itu. Yesus mundur setengah langkah. Serigala kaisar bukan hanya serigala biasa. Qianlan menjelaskan. Itu adalah roh penjaga gerbang. Entitas yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh. Ada ramalan kuno yang kalian sembunyikan. Penjaga cahaya hanya akan bangkit jika ia bersatu dengan bayangan emas. Baihu mengerutkan alis dalam. Kau ingin mengatakan Liu Yan adalah kunci kehancuran atau keselamatan dunia? Ya. Semua orang tercengang. Ruing yang baru saja tiba membawa Liwan ke aula, langsung berhenti di ambang pintu. Ketika mendengar percakapan itu, Liwan sendiri tanpa kebingungan matanya melebar. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya menegang, seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Aku apa? Suaranya gemetar. Semua tatapan beralih padanya. Qianlan mendekat dengan langkah lembut, kemudian menunduk sedikit. Putri Liu Yan, sudah saatnya kebenaran diungkap. Liwan, mundur selangkah. Kebenaran apa? Apa maksud kalian? Aku terhubung dengan serigala. Aku tidak paham. Bayu maju satu langkah. Suaranya tenang namun tegas. Liwan, kau tidak dalam bahaya. Kami hanya perlu mencari tahu apa sebenarnya ikatan antara dirimu dan klan serigala Yesu. Ikut bicara. Jika ramalan itu benar, maka dunia roh akan bergerak mencarimu. Kita harus siap. Liwan memeluk dirinya sendiri. Kenapa semua ini terjadi pada aku? Aku tidak pernah meminta kekuatan, ramalan, atau takdir apapun. Ruing mendekatinya,
dan memegang bahunya lembut. Liuan, kami semua ada untuk melindungimu. Tiba-tiba, bus suara ledakan besar mengguncang seluruh istana. Batu-batu besar bergetar, lampion-lampion raksasa roboh, dan debu memenuhi udara. Para penjaga berteriak dari luar. Serangan! Sesuatu menerobos perisai langit. Qianlan memucat. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan. Yuan Baihu langsung bertransformasi. Aura peraknya menyala terang, dan bulu serigala spiritual muncul di bahu, serta lengan zirahnya sebuah tanda bahwa jenderal itu memiliki kekuatan leluhur dari klan binatang suci. Semua orang mundur, katanya. Aku akan menghadapi mereka. Yezu menariknya. Kau tidak bisa melawan sendirian. Tugas utamaku adalah melindungi Liu Yan. Bayu menatap pandangan Yezu tanpa gentar. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Liu Yan menatap mereka satu persatu. Tubuhnya gemetar. Hebat. Kemudian suara auman itu terdengar dalam menggelegar. Mengoyak langit Huel auman yang sama seperti dalam bayangan kristal Qianlan. Bumi bergetar. Langit meretakkan cahaya pintu dimensi perlahan terbuka di atas istana. Ruing langsung menutupi tubuh Liu Yan. Jangan lihat, namun Liu Yan sudah melihatnya. Seekor makhluk raksasa berbulu hitam keemasan turun dari langit. Matanya memancarkan cahaya yang menembus jiwa. Dan ketika mata mereka bertemu, sebuah suara terdengar di dalam kepala Liu Yan. Penjaga cahaya, akhirnya kutemukan kau. Liu Yan terjatuh, berlutut. Seluruh istana membeku. Takdir yang selama ini ia tolak, kini berdiri tepat di hadapannya. Mengulurkan tangan dari dimensi gelap menuju dunia manusia. Dan dari dalam jiwanya sendiri, cahaya emas meledak keras. Suara auman itu seolah memecahkan langit. Gelombang energi hitam keemasan menyapu puncak istana Tianlong, membuat para prajurit terhempas seperti daun yang terseret badai. Bahkan mereka yang sudah tingkat tinggi pun sulit menahan diri, tetap berdiri. Liu Yan merasakan lututnya melemah. Ketika tatapannya terkunci pada sosok raksasa di langit, seekor serigala berukuran ratusan kali lebih besar dari makhluk bumi manapun. Bulunya hitam pekat. Namun, tiap helainya memancarkan kilau emas. Mata emasnya berputar seperti pusaran bintang. Suara itu kembali menggema di dalam pikirannya. Pewaris, cahaya, penantianku berakhir. Liu Yan memeluk kepalanya, berusaha menahan rasa nyeri hebat yang tiba-tiba menusuk isi kepalanya. Kilatan cahaya keemasan muncul dari dadanya dan menyebar ke seluruh Tubuhnya. membuat semua orang terpanah cahaya inti. Aktif, bisik Yezu. Tak percaya. Ruing memeluk Liu Yan dari belakang, menahannya agar tidak jatuh. Liu Yan, fokus. Jangan biarkan suaranya menguasaimu. Namun, suara itu justru makin kuat. Akhirnya, kau mendengarku. Setelah 15 tahun aku mencarimu, Liu Yan menjerit. Bukan karena takut, melainkan karena rasa asing yang seperti merobek hatinya dari dalam, seolah ada dua bagian jiwanya yang berusaha saling menarik. Saling menelan. Bayu tidak berdiam diri. Tubuhnya diterangi aura perak yang semakin kuat. Taring spiritual keluar itu. Dari sisi wajahnya, seolah darah serigala yang diwarisinya terbangun oleh kehadiran makhluk raksasa itu. Semua prajurit formasi perak! Teriak Baihu. Lindungi Putri Elia. Puluhan prajurit berzirah perak melompat ke udara. Kebenarannya selama ini. Dan tidak memberitahu kami. Qianlan balas menatap dengan mata yang lebih sedih daripada bersalah. Karena kebenaran itu jauh lebih berat daripada yang bisa kalian tanggung. Bahkan aku berharap hari ini tidak pernah datang. Liu Yan menatap makhluk itu. Suaranya bergetar. Jelaskan semuanya. Makhluk itu menutup matanya. Lalu sebuah bayangan melintas di udara seperti memutar ingatan ribuan tahun lalu. Langit gelap. Dunia roh hancur. Perang besar antara cahaya dan bayangan. Dalam perang itu, seekor serigala raksasa terluka parah. Untuk bertahan hidup, ia memisahkan sebagian jiwanya dan menitipkannya pada dunia manusia dalam bentuk cahaya kecil, benih kehidupan. Benih itu kemudian tumbuh menjadi Liu Yan. Ketika ilusi itu hilang, seluruh aula sunyi. Liu Yan memegang dadanya. Tubuhnya gemetar. Jadi, aku bukan sepenuhnya manusia. Serigala itu menatap lembut. Kau adalah keduanya. Manusia dan malam. Cahaya dan bayangan. Li Wanuyan menggeleng. Air mata jatuh deras.
Tidak, aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari perang apapun. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, cahaya emas dari tubuhnya meledak lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Eze Terpentaru Ruing terduduk. Qianlan mundur cepat sambil memasang penghalang. Baihu, satu-satunya yang masih berdiri, menahan Liuan dengan kedua tangannya. Lian, dengarkan aku. Kau harus mengendalikan ini. Kau tidak sendirian, aku. Tiba-tiba energi dari Liu Yan menyambar Baihu. Pria itu terhempas ke belakang, menabrak pilar batu hingga hancur. Baihu! Teriak Yezu. Serigala raksasa itu melangkah maju. Energi bayangannya naik seperti kabut hitam keemasan. Akhirnya, inti jiwanya bangkit. Liu Yan menatapnya dengan mata yang sudah bukan mata manusia. Warna emas memenuhi irisnya. Cahaya dari tubuhnya membentuk pola kuno di udara. Suara itu kembali terdengar. Tenang, dalam, tak terhindarkan. Mari pulang. Pewaris cahaya dan bayangan. Namun, sebelum makhluk itu mendekat, BZZ tinggi. Sebuah pedang perak menyambar udara, memotong ruang di depan Liu Yan. Pedang itu memancarkan energi dingin seperti cahaya bulan musim dingin. Baihu berdiri lagi. Tubuhnya terluka parah, tapi matanya bersinar galak. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Serigala raksasa itu berhenti. Entah terkejut, entah murka. Keturunanku, kau berdiri melawanku. Aku berdiri di sisi Liu Yan. Jawab Baihu. Tidak peduli apapun asalmu. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Liu Yan memekik. Tubuhnya tersentak. Cahaya emas dari dadanya berubah bentuk seperti sepasang sayap. Cahaya yang muncul sesaat lalu menghilang. Energi itu menyebar. Langit bergetar. Pintu dimensi semakin terbuka. Ruing berteriak. Jika pintu itu terbuka penuh, kita semua akan terseret dunia roh. Qianlan menatap Liu Yan dan serigala itu secara bergantian. Wajahnya pucat. Ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tidak. Ini bukan penarikan jiwa. Ini penyatuan. Yu menoleh cepat. Apa maksudmu penyatuan? Qianlan menunjuk Liu yang kini dikelilingi cahaya. Makhluk itu tidak ingin mengambil Liu Yan. Ia ingin menyatu kembali dengannya untuk membangkitkan bentuk asli putri cahaya bayangan. Semua orang tercengang. Bayu menggigil. Jika itu terjadi, apa yang akan terjadi pada Liu Yan? Qian terdiam, lalu menjawab lirih. Dia tidak akan ada lagi sebagai dirinya yang sekarang. Bayu menatap Liuang, gadis yang selalu terlihat lembut, rapuh, namun memiliki keberanian yang tidak ia sadari. Tidak, ia tidak akan membiarkan takdir itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Gumam Baihu. Energi Baihu meningkat. Aura serigalanya keluar penuh. Serigala raksasa itu mendengus. Kau tidak bisa menghentikan takdir. Baihu menggenggam pedangnya. Kalau langit senja kota Yunuang ditelan warna emas pucat. Ketika lonceng istana berdentang panjang, menggetarkan jantung semua orang yang mendengarnya. Di antara awan bergeleng-golang yang menyelimuti pegunungan, berdirilah istana Tianlong, tempat para bangsawan klan spiritual tinggal selama ribuan tahun. Angin sore mengibaskan bendera-bendera panjang, seolah ikut menyampaikan firasat bahwa malam itu akan melahirkan sebuah takdir baru di teras tertinggi istana itu. Seorang gadis muda berdiri memandang cakrawala namanya Liu Yan, putri tunggal dari klan cahaya. Rambut hitamnya yang panjang diikat dengan bangga-bengga kecil, berwarna gading, dan matanya yang jernih memantulkan cahaya lembut seperti mata air di puncak gunung. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang membawa keberuntungan, lahir pada malam datangnya komet emas, sebuah fenomena langka yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun. Namun, ia tidak tahu apapun tentang takdir yang dibisikkan komet itu kepada dunia. Ia hanya tahu bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar miliknya. Ia dibesarkan dengan aturan, ramalan, dan kewajiban yang menjeratnya tanpa ia sadari. Sore itu, langkah pelan, seseorang terdengar dari belakang. Qin Ruing, salah satu selir istana yang diasuh sejak kecil untuk mendampingi keluarga bangsawan, menghampirinya dengan wajah tenang seperti biasanya. Gaunnya yang biru pucat melambai tertiup. Angin dan rambut panjangnya dihiasi jepit giok yang membuat penampilannya seperti peri dari lukisan-lukisan kuno. Liu Yan,
Kaisar memintamu datang ke aula langit saat matahari turun. Ucap Ruing lembut. Sudah waktunya kau mendengar keputusan para tetua. Keputusan apa lagi? Gumam Liu Yan tanpa menoleh. Aku bahkan belum selesai mengerti apa yang terjadi pada diriku sendiri. Ruing menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya semacam iba, semacam ketakutan, tapi terbungkus dalam kepatuhan yang telah terpahat selama puluhan tahun. Apapun itu, kau harus menerimanya. Kau adalah pewaris cahaya. Ada hal-hal yang tidak bisa kau tolak. Liu memejamkan mata. Kalimat itu. Lagi, pewaris cahaya, takdir, kewajiban. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan gelora yang berkecamuk di dadanya. Mengapa semua orang menganggap aku harus menerima apapun hanya karena aku dilahirkan sebagai seseorang? Aku hanya ingin hidup normal. Ring tersenyum kecil, tapi senyumnya seperti bayangan yang menggantung di ujung malam. Normal bukan untuk mereka yang dijaga langit. Liu? Jan. Belum sempat gadis itu menjawab. Angin mendadak berubah. Dingin. Suatu energi misterius menyapu istana, membuat bendera-bendera berkibar kuat. Liwan menoleh cepat. Apa itu? Ruing langsung memasang wajah waspada. Seseorang melanggar perbatasan langit. Di sisi lain istana, seorang pria berwajah lembut berjalan cepat melewati koridor panjang. Fungezu, putra kedua, klan penyembuh, dikenal berwatak tenang dan cerdas. Tatapannya seringkali menunjukkan kedewasaan yang melebihi usianya. Namun, hari itu wajahnya tegang. Ia membawa gulungan pesan bersegel emas, tanda bahwa pesan itu datang dari Dewan Langit. Semua penjaga harus bersiap. Gumamnya pada para prajurit yang ia lewati. Perbatasan spiritual retak. Para prajurit saling berpandangan panik. Retak, tidak mungkin. Itu tidak pernah terjadi sejak perjanjian 1000 tahun. Justru karena tidak pernah terjadi, ancamannya lebih besar, jawab Yezu datar. Jangan buang waktu. Langkahnya berhenti tepat di depan gerbang aula langit. Di sana, seorang pria berzirah perak berdiri tegak seperti patung penjaga kuil. Yuan Baihu, jenderal muda yang paling ditakuti para iblis gunung. Wajahnya tajam, tatapannya tegas, dan auranya memancarkan kekuatan yang sangat berbeda dari para anggota istana lainnya. Kau terlambat, ujar Baihu tanpa menoleh. Tidak, kaulah yang terlalu cepat, bantah Yezu santai. Seharusnya wajahmu lebih rileks sedikit. Orang bisa mengira kau hendak pergi berperang setiap detik. Aku memang siap berperang setiap detik. Yezu tersenyum hambar. Itu bukan hal yang membanggakan. Baihu memandangnya sesaat, kemudian mendorong pintu aula dengan sedikit tenaga. Pintu besar itu terbuka dengan suara berat, memperlihatkan para tetua dan penjaga yang telah berkumpul membentuk lingkaran. Di tengah ruangan, sebuah batu giok raksasa berpendar memamerkan retakan halus yang menyebar seperti akar di permukaan benda suci itu. Ruangan langsung sunyi. Yezu menelan ludah. Kita benar-benar dalam masalah besar, salah satu tetua berkata. Retakan ini hanya bisa berarti satu hal. Klan Serigala Bayangan telah bergerak. Baihu mengerutkan kening. Setelah 1000 tahun, mengapa sekarang? Belum sempat jawabannya keluar. Pintu aula kembali terbuka. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah tenang, namun penuh keanggun yang mempesona. Ming Qianlan, penasihat istana yang dikenal paling misterius. Tidak ada yang tahu asalnya. Namun ia selalu muncul saat krisis besar melanda. Karena gadis itu sudah memasuki usia dewasa. Ucap Qian tanpa basa-basi. Takdirnya dengan serigala emas tidak bisa lagi ditunda. Semua orang serentak memandangnya dengan terkejut. Kecuali Baihu yang hanya mengerutkan kening lebih dalam. Jangan bicara sembarangan, bentak salah satu tetua putri Liwan tidak ada kaitannya dengan klan serigala. Ia adalah pewaris cahaya. Qianlan tertawa lirih. Namun tawa itu lebih menakutkan daripada suara badai di puncak gunung. Kau benar. Dia adalah pewaris cahaya sekaligus penjaga gerbang malam. 2 kutub yang lahir dalam satu tubuh. Kalian semua tahu itu? Tapi memilih pura-pura lupa. Para Ticu Teh Jion, Baihu memandang mereka satu persatu dengan penuh kecurigaan. Yezu menurunkan suara. Apa maksudmu? Qianlan mengambil sepotong kristal hitam dari lengan jebahnya. Ketika kristal itu diangkat ke udara, muncul bayangan seekor serigala raksasa. Matanya emas menyala. Bulunya hitam berkilau seperti malam,
dan aumannya mencabik keheningan ruangan itu. Yezu mundur setengah langkah. Serigala kaisar bukan hanya serigala biasa. Qianlan menjelaskan. Itu adalah roh penjaga gerbang. Entitas yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh. Ada ramalan kuno yang kalian sembunyikan. Penjaga cahaya hanya akan bangkit jika ia bersatu dengan bayangan emas. Baihu mengerutkan alis dalam. Kau ingin mengatakan Liu Yan adalah kunci kehancuran atau keselamatan dunia? Ya. Semua orang tercengang. Ruing yang baru saja tiba membawa Liu Yan ke aula, langsung berhenti di ambang pintu. Ketika mendengar percakapan itu, Liu Yan sendiri tanpa kebingungan matanya melebar. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya menegang, seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Aku apa? Suaranya gemetar. Semua tatapan beralih padanya. Qianlan mendekat dengan langkah lembut, kemudian menunduk sedikit. Putri Liu Yan, sudah saatnya kebenaran diungkap. Liu Yan, mundur selangkah. Kebenaran apa? Apa maksud kalian? Aku terhubung dengan serigala. Aku tidak paham. Bayu maju satu langkah. Suaranya tenang namun tegas. Liu Yan, kau tidak dalam bahaya. Kami hanya perlu mencari tahu apa sebenarnya ikatan antara dirimu dan klan serigala Yesu. Ikut bicara. Jika ramalan itu benar, maka dunia roh akan bergerak mencarimu. Kita harus siap. Liu Yan memeluk dirinya sendiri. Kenapa semua ini terjadi padaku? Aku tidak pernah meminta kekuatan, ramalan, atau takdir apapun. Ruing mendekatinya dan memegang bahunya lembut. Liu Yan, kami semua ada untuk melindungimu. Tiba-tiba, bus suara ledakan besar mengguncang seluruh istana. Batu-batu besar bergetar, lampion-lampion raksasa roboh, dan debu memenuhi udara. Para penjaga berteriak dari luar. Serangan. Sesuatu menerobos perisai langit. Qianlan memucat. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan. Yuan Baihu langsung bertransformasi. Aura peraknya menyala terang, dan bulu serigala spiritual muncul di bahu, serta lengan zirahnya sebuah tanda bahwa jenderal itu memiliki kekuatan leluhur dari klan binatang suci. Semua orang mundur, katanya. Aku akan menghadapi mereka. Yezu menariknya. Kau tidak bisa melawan sendirian. Tugas utamaku adalah melindungi Liu Yan. Bayu menatap pandangan Yezu tanpa gentar. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Liu Yan menatap mereka satu persatu. Tubuhnya gemetar. Hebat. Kemudian suara auman itu terdengar dalam menggelegar. Mengoyak langit Huel auman yang sama seperti dalam bayangan kristal Qianlan. Bumi bergetar. Langit meretakkan cahaya pintu dimensi perlahan terbuka di atas istana. Ruing langsung menutupi tubuh Liu Yan. Jangan lihat, namun Liu Yan sudah melihatnya. Seekor makhluk raksasa berbulu hitam keemasan turun dari langit. Matanya memancarkan cahaya yang menembus jiwa. Dan ketika mata mereka bertemu, sebuah suara terdengar di dalam kepala Liu Yan. Penjaga cahaya, akhirnya kutemukan kau. Liu Yan terjatuh, berlutut. Seluruh istana membeku. Takdir yang selama ini ia tolak, kini berdiri tepat di hadapannya. Mengulurkan tangan dari dimensi gelap menuju dunia manusia. Dan dari dalam jiwanya sendiri, cahaya emas meledak keras. Suara auman itu seolah memecahkan langit. Gelombang energi hitam keemasan menyapu puncak istana Tianlong, membuat para prajurit terhempas seperti daun yang terseret badai. Bahkan mereka yang sudah tingkat tinggi pun sulit menahan diri, tetap berdiri. Liu Yan merasakan lututnya melemah. Ketika tatapannya terkunci pada sosok raksasa di langit, seekor serigala berukuran ratusan kali lebih besar dari makhluk bumi manapun. Bulunya hitam pekat. Namun tiap helainya memancarkan kilau emas. Mata emasnya berputar seperti pusaran bintang. Suara itu kembali menggema di dalam pikirannya. Pewaris, cahaya, penantianku berakhir. Liu Yan memeluk kepalanya, berusaha menahan rasa nyeri hebat yang tiba-tiba menusuk isi kepalanya. Kilatan cahaya keemasan muncul dari dadanya dan menyebar ke seluruh Tubuhnya. membuat semua orang terpanah cahaya inti. Aktif, bisik Yezu. Tak percaya. Ruing memeluk Liu Yan dari belakang, menahannya agar tidak jatuh. Liu Yan, fokus. Jangan biarkan suaranya menguasaimu. Namun, suara itu justru makin kuat. Akhirnya, kau mendengarku. Setelah 15 tahun aku mencarimu, Liu Yan menjerit. Bukan karena takut, melainkan karena rasa asing yang seperti merobek hatinya dari dalam, seolah ada dua bagian jiwanya
yang berusaha saling menarik, saling menelan. Bayu tidak berdiam diri. Tubuhnya diterangi aura perak yang semakin kuat. Taring spiritual keluar itu. Dari sisi wajahnya, seolah darah serigala yang diwarisinya terbangun oleh kehadiran makhluk raksasa itu. Semua prajurit formasi perak, teriak Baihu. Lindungi Putri Elia. Puluhan prajurit berzirah perak, melompat ke udara. Kebenarannya selama ini, dan tidak memberitahu kami. Qianlan balas menatap dengan mata yang lebih sedih daripada bersalah. Karena kebenaran itu jauh lebih berat daripada yang bisa kalian tanggung. Bahkan aku berharap hari ini tidak pernah datang. Liu Yan menatap makhluk itu. Suaranya bergetar. Jelaskan semuanya. Makhluk itu menutup matanya. Lalu sebuah bayangan melintas di udara seperti memutar ingatan ribuan tahun lalu. Langit gelap, dunia roh hancur. Perang besar antara cahaya dan bayangan. Dalam perang itu, seekor serigala raksasa terluka parah. Untuk bertahan hidup, ia memisahkan sebagian jiwanya dan menitipkannya pada dunia manusia dalam bentuk cahaya kecil, benih kehidupan. Benih itu kemudian tumbuh menjadi Liu Yan. Ketika ilusi itu hilang, seluruh aula sunyi. Liu Yan memegang dadanya. Tubuhnya gemetar. Jadi, aku bukan sepenuhnya manusia. Serigala itu menatap lembut. Kau adalah keduanya. Manusia dan malam. Cahaya dan bayangan. Li Wanuyan menggeleng. Air mata jatuh deras. Tidak, aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari perang apapun. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, cahaya emas dari tubuhnya meledak lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Eze Terpentaru Ruing terduduk. Qianlan mundur cepat sambil memasang penghalang. Baihu, satu-satunya yang masih berdiri, menahan Liuan dengan kedua tangannya. Lien, dengarkan aku. Kau harus mengendalikan ini. Kau tidak sendirian, aku. Tiba-tiba energi dari Liu Yan menyambar Baihu. Pria itu terhempas ke belakang, menabrak pilar batu hingga hancur. Baihu! Teriak Yezu. Serigala raksasa itu melangkah maju. Energi bayangannya naik seperti kabut hitam keemasan. Akhirnya, inti jiwanya bangkit. Liu Yan menatapnya dengan mata yang sudah bukan mata manusia. Warna emas memenuhi irisnya. Cahaya dari tubuhnya membentuk pola kuno di udara. Suara itu kembali terdengar. Tenang, dalam, tak terhindarkan. Mari pulang. Pewaris cahaya dan bayangan. Namun, sebelum makhluk itu mendekat, BZZ tinggi. Sebuah pedang perak menyambar udara, memotong ruang di depan Liu Yan. Pedang itu memancarkan energi dingin seperti cahaya bulan musim dingin. Baihu berdiri lagi. Tubuhnya terluka parah, tapi matanya bersinar galak. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Serigala raksasa itu berhenti. Entah terkejut, entah murka. Keturunanku, kau berdiri melawanku. Aku berdiri di sisi Liu Yan. Jawab Baihu. Tidak peduli apapun asalmu. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Liu Yan memekik. Tubuhnya tersentak. Cahaya emas dari dadanya berubah bentuk seperti sepasang sayap. Cahaya yang muncul sesaat lalu menghilang. Energi itu menyebar. Langit bergetar. Pintu dimensi semakin terbuka. Ruing berteriak. Jika pintu itu terbuka penuh, kita semua akan terseret dunia roh. Qianlan menatap Liu Yan dan serigala itu secara bergantian. Wajahnya pucat. Ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tidak. Ini bukan penarikan jiwa. Ini penyatuan. Yu menoleh cepat. Apa maksudmu penyatuan? Qianlan menunjuk Liu yang kini dikelilingi cahaya. Makhluk itu tidak ingin mengambil Liu Yan. Ia ingin menyatu kembali dengannya untuk membangkitkan bentuk asli putri cahaya bayangan. Semua orang tercengang. Bayu menggigil. Jika itu terjadi, apa yang akan terjadi pada Liu Yan? Qian terdiam, lalu menjawab lirih. Dia tidak akan ada lagi sebagai dirinya yang sekarang. Bayu menatap Liuang, gadis yang selalu terlihat lembut, rapuh, namun memiliki keberanian yang tidak ia sadari. Tidak, ia tidak akan membiarkan takdir itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Gumam Baihu. Energi Baihu meningkat. Aura serigalanya keluar penuh. Serigala raksasa itu mendengus. Kau tidak bisa menghentikan takdir. Baihu menggenggam pedangnya. Kalau